Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ayu Febri Puspitasari MAB dan teman-teman Ekonomi Syariah 4D yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Risma Rizkian Amalia dengan NIM 153, 2. Safinatul Wahyuni dengan NIM 156, 3. Tutut Dwiyanti dengan NIM 164, 4. Yunita Dwi Karira dengan NIM 172, 5. Beni Ibra Rafli dengan NIM 180, 6. Freddy Dwi Prastio dengan NIM 187. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul eksternalitas. Adapun sebab materi dari kelompok kami yaitu 1. Dampak eksternalitas, 2. Kasus eksternalitas produksi negatif, 3. Kasus eksternalitas produksi positif, 4. Kasus eksternalitas konsumsi negatif, 5. Kasus eksternalitas konsumsi positif, 6. Jenis-jenis eksternalitas, 7. Cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi, 8. Pajak untuk mengatasi eksternalitas, 9. Pemberian subsidi, dan yang terakhir peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Baik, untuk yang pertama yaitu eksternalitas dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Selain itu, ada dua kategori utama dari definisi eksternalitas. Yang pertama, mendefinisikan eksternalitas berdasarkan efek yang timbulkan, dan yang kedua, mendefinisikan eksternalitas berdasarkan faktor penyebab dan konsekuensinya. Eksternalitas juga didefinisikan sebagai dampak atau dalam bahasa formal ekonomi sebagai net cost atau benefit dari tindakan satu pihak terhadap pihak yang lain. Eksternalitas merupakan fenomena yang dihadapi sehari-hari, tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya alam. Faktor penyebab eksternalitas dan ketidakefisienan alokasi sumber daya dapat disebabkan oleh faktor barang publik, ketidaksempurnaan pasar, dan juga kegagalan pemerintah. Dan barang publik sendiri merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan. Secara umum, adanya eksternalitas tidak akan mengganggu tercapainya efisiensi masyarakat apabila semua dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan atau eksternalitas negatif dan positif dimasukkan dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksikan. Dalam hal ini, efisiensi akan tercapai apabila marginal social cost sama dengan marginal private cost ditambah marginal external cost. Dan yang kedua, marginal social benefit sama dengan marginal private benefit ditambah marginal external benefit. Yaitu eksternalitas negatif dan positif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Yang selanjutnya yaitu poin B, kasus eksternalitas produksi negatif. Hal ini dapat digambarkan ketika suatu perusahaan tidak harus membayar harga, atau dapat dicontohkan yaitu udara bersih. Perusahaan menggunakan udara bersih terlalu banyak karena perusahaan tidak harus membayar untuk sumber daya yang digunakan. Salah satu solusi yang jelas untuk masalah ini adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk membayar harga yang sama dengan biaya kesempatan dari polusi itu yang menyebabkan. Hanya karena harus membayar biaya kesempatan di pasar untuk semua input,
lainnya ke proses produksinya. Efisiensi ekonomi akan tercapai apabila MSC sama dengan MSB. Padahal seorang pengusaha tidak pernah memperhitungkan MEC dan MEB dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dihasilkannya. Karena itu, seorang pengusaha menentukan harga produk dan tingkat produksi pada suatu tingkat di mana PMC sama dengan MPB atau MBC sama dengan 0 dan MEB sama dengan 0. Apabila dalam melakukan kegiatan produksi timbul suatu eksternalitas negatif, maka MEC lebih besar dari 0, sedangkan MEB sama dengan 0. Ini berarti PMC lebih kecil dari MSC, sehingga ada kecenderungan pengusaha memproduksi pada tingkat yang terlalu besar karena perhitungan biaya menjadi terlalu murah dibandingkan dengan biaya yang harus dipukul oleh seluruh masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa pada kasus eksternalitas yang negatif, MSC sama dengan PMC ditambah MBC lebih besar dari MSB, sehingga produksi haruslah dikurangi agar efisiensi produksi ditinjau dari seluruh masyarakat mencapai optimum. Dapat dilihat pada diagram, kurva permintaan menunjukkan manfaat masyarakat atau MSB atas produksi. Tingkat output optimum terjadi pada tingkat produksi sebesar OQ1. Seorang pengusaha akan cenderung menetapkan tingkat produksi sebesar OQ2, yaitu di mana kurva permintaan MSB memotong kurva PMC sehingga tampak bahwa jumlah yang diproduksi terlalu banyak dibandingkan tingkat produksi yang optimum. Yang selanjutnya yaitu poin C, kasus eksternalitas produksi positif. Contoh eksternalitas produksi positif, misalnya seorang pengusaha madu yang memelihara lebah-lebah tersebut saat mencari madu akan menguntungkan pengusaha bunga anggrek yang usahanya berdekatan dengan letak pengusaha madu. Pengusaha madu dalam melakukan aktivitasnya tidak menghiraukan eksternalitas positif yang diterima pengusaha bunga anggrek atau MEB sama dengan 0, sehingga akan menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu rendah dilihat dari efisiensi seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena pengusaha menentukan tingkat produksi pada PMC sama dengan MPB, sedangkan bagi seluruh masyarakat, tingkat produksi yang efisien terjadi pada tingkat produksi di mana MSB sama dengan MPB ditambah MEB sama dengan MSC sama dengan PMC ditambah MEC. Dengan asumsi MEC sama dengan 0, maka terlihat bahwa MSB lebih besar dari MPB, sedangkan MSC sama dengan PMC. Selama MSB lebih besar dari MSC, produksi seharusnya ditingkatkan sampai MSB sama dengan MSC. Dalam diagram menunjukkan kasus eksternalitas produksi yang positif. Adanya eksternalitas produksi yang positif menyebabkan kurva MSC di bawah kurva PMC atau MSC lebih kecil dari PMC. Pengusaha madu akan menentukan jumlah produksi sebesar OQ0 karena MPB atau marginal private benefit atau keuntungan marginal individu sama dengan PMC atau biaya marginal. Adanya eksternalitas yang positif menyebabkan kurva MSC lebih rendah daripada kurva. Baik, selanjutnya poin D, kasus eksternalitas konsumsi negatif. Eksternalitas konsumsi negatif merupakan tindakan konsumsi yang dapat memberikan dampak merugikan bagi orang lain. Pada kasus eksternalitas konsumsi negatif ini, dapat dilihat pada diagram dijelaskan bahwa tidak ada eksternalitas produksi, maka kurva MSC dan kurva PMC sama atau kurvanya berhimpitan satu sama lain. Kurva permintaan ditunjukkan oleh kurva MPB, dan karena kurva MSB lebih kecil dari kurva MPB, maka kurva MSB berada di bawah kurva MPB sebagaimana yang ditunjukkan pada diagram. Jumlah konsumsi yang optimum terjadi pada perpelontongan antara kurva MSC dan kurva MSB, yaitu pada H0. Walaupun demikian, konsumsi akan mengkonsumsikan pada tingkat sebanyak 0H1 karena ia tidak menghiraukan dampak negatif tindakannya terhadap masyarakat. Jadi dapat dilihat bahwa adanya eksternalitas konsumsi negatif
menyebabkan adanya konsumsi yang terlalu banyak dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang optimum. Baik, selanjutnya poin E, kasus eksternalitas konsumsi positif. Eksternalitas konsumsi positif merupakan tindakan konsumsi yang memberikan dampak positif atau dampak baik bagi orang lain. Pada kasus eksternalitas konsumsi positif, dapat dijelaskan menggunakan diagram. Dapat dilihat pada diagram bahwa kurva MSC menunjukkan penawaran suatu barang dan kurva tersebut berhimpitan dengan kurva PMC. Kurva MPB menunjukkan permintaan konsumen akan barang tersebut karena adanya manfaat eksternal atau external benefit dari konsumsi barang tersebut, berarti MSB lebih besar dari MPB atau marginal social benefit lebih besar dari private marginal benefit, dan kurva MEB berada di atas kurva MPB. Jumlah barang yang menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal terjadi pada perpotongan antara kurva MSB dan kurva MSC. Di pihak lain, konsumen tidak pernah memperhitungkan dampak konsumen mereka terhadap orang lain, sehingga mereka akan menentukan tingkat konsumsi di mana terjadi perpotongan antara kurva MPB dan kurva MSC. Akibatnya, jumlah yang dikonsumsikan masyarakat menjadi terlalu sedikit. Untuk poin yang selanjutnya adalah F, jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas dapat dibedakan antara pihak-pihak yang melakukan dan pihak-pihak yang menerima akibat. Pemisahan cara ini adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel yang ada di PPT. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari pelakunya dan penderitanya terdapat 4 jenis di antaranya. Yang pertama, yaitu eksternalitas produsen antara produsen. Seorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif ataupun negatif terhadap produsen lainnya. Dimisalkan produsen A merupakan pihak yang menimbulkan eksternalitas bagi produsen B, yang dimana produsen A menghasilkan barang X sedangkan produsen B menghasilkan barang Y, seperti yang ada di PPT. Apabila pengusaha A mempunyai tujuan memaksimumkan keuntungan dan berada dalam persaingan sempurna, maka ia akan menggunakan tenaga kerja dan modal sesuai dengan nilai produksi marginal atau value of marginal product. Kedua input tersebut seperti rumus yang ada di PPT yang sebagaimana W merupakan upah, R merupakan sewa modal, PX merupakan harga barang X, L merupakan tenaga kerja, K merupakan modal, dan X merupakan jenis barang. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu eksternalitas produsen antara konsumen. Aktivitas seorang produsen dapat pula menimbulkan efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat suatu kompensasi apapun juga. Dimisalkan suatu perusahaan X mengeluarkan asap kotor yang banyaknya tergantung pada aktivitas produksi serta menimbulkan eksternalitas pada N individu. Fungsi utilitas individu I adalah sebagaimana yang ada di PPT. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah eksternalitas konsumen antara produsen. Apabila suatu aktivitas konsumen memberikan dampak pada suatu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber-sumber ekonomi akan terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen atau juga yaitu harga barang-barang yang dikonsumsikan sama dengan halnya keuntungan marginal yang diterima oleh semua orang atau keuntungan marginal konsumen ditambah dengan nilai produksi marginal bagi perusahaan yang terkena eksternalitas atau seperti rumus yang ada di PPT. Yang keempat yaitu eksternalitas konsumen antara konsumen. Eksternalitas konsumen antara konsumen ini tidak banyak mendapatkan perhatian para ahli ekonomi lingkungan karena tidak ada pengaruh yang nyata dalam perekonomian. Eksternalitas konsumen-konsumen dapat dibedakan dampaknya antara dampak fisik dan dampak kejiwaan. Apabila konsumsi individu A memberikan eksternalitas bagi individu B, maka bentuk umum fungsi utilitas A dan B adalah sebagaimana rumus yang ada di PPT. Seperti halnya pada barang-barang publik, konsumsi barang X
oleh individu A tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga memberikan manfaat atau menyebabkan kerugian bagi individu B. Adanya dampak konsumsi antara konsumsi tersebut menyebabkan kondisi optimum konsumsi oleh A adalah seperti rumus yang ada di PPT. Baik, selanjutnya adalah cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi. Adanya eksternalisasi menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan individu yang melakukan suatu aktivitas menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan karena perhitungan untung dan rugi oleh individu dilakukan tanpa menghiraukan dampak dari tindakannya sendiri terhadap orang lain. Koase mengemukakan bahwa masalah eksternalisasi timbul karena tidak jelasnya hak kepemilikan atas suatu barang. Seperti contoh, misalnya ada sebuah pabrik semen yang dibangun di sebelah sungai dan pabrik tersebut membuang limbahnya ke dalam sungai. Sedangkan di sebelah hilir sungai ada pabrik es yang menggunakan air sungai tersebut untuk membuat es. Tindakan pabrik semen menyebabkan pabrik es harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjernihkan airnya. Untuk kurvanya bisa dilihat pada PowerPoint. Untuk selanjutnya adalah pajak untuk mengatasi eksternalisasi. Pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan menggunakan pajak kepada penyebab polusi. Misalnya seperti pabrik semen tadi, di mana pajak tersebut merupakan pajak per unit. Analisa pajak meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi dapat dijelaskan dengan diagram. Untuk diagramnya bisa dilihat pada PowerPoint. Kelemahan dari kebijaksanaan pengenaan pajak adalah penentuan jumlah yang harus dilakukan dengan coba-coba sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Saat pemerintah mengetahui pajak yang optimal, keadaan sudah berubah sehingga diperlukan studi yang memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Materi yang selanjutnya yaitu pemberian subsidi. Beberapa kelemahan pemberian subsidi untuk mengatasi polusi adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah harus mengetahui tingkat produksi yang ditetapkan pabrik tanpa adanya subsidi. Tanpa mengetahui tingkat produksi sebelum subsidi, maka para pengusaha akan cenderung untuk menyatakan tingkat produksi yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan subsidi yang lebih besar. Kecenderungan ini tidak terjadi pada pemungutan pajak. Analisanya statis dan sifatnya jangka pendek karena tidak memperhatikan kemungkinan bertambahnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi. Timbul distorsi lokasi. Karena pabrik yang menimbulkan pencemaran sungai memperoleh subsidi, maka ada kecenderungan pabrik-pabrik lainnya akan cenderung berlokasi di tepi sungai untuk memperoleh subsidi. Dari segi moral dibenarkan, pihak yang menimbulkan pencemaran justru memperoleh subsidi. Ini secara moral tidak benar karena subsidi seharusnya diberikan untuk suatu aktivitas yang baik, bukan suatu aktivitas yang tidak baik. Jadi, dua cara yang dapat dipakai pemerintah untuk mengatasi eksternalitas adalah dengan mengenakan pajak pada kasus eksternalitas negatif dan memberikan subsidi pada kasus eksternalitas positif. Mengenai jumlah pajak dan subsidi secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. Peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat juga mengeluarkan peraturan bagi pabrik untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu, atau akan dihukum apabila melanggar peraturan. Di sini pemerintah mengatur pabrik untuk berproduksi sebanyak OH0 unit pada diagram 6.9. Kelemahan cara ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi adalah justru timbulnya inefisiensi apabila terdapat dua pabrik yang menimbulkan polusi. Ini dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut. Jadi, peraturan pemerintah yang menetapkan jumlah polusi yang diperkenankan dalam jumlah yang sama untuk semua pabrik
akan menyebabkan ada pabrik yang menghasilkan terlalu banyak dan ada pabrik yang menghasilkan terlalu sedikit. Karena adanya perbedaan struktur biaya rumah tingkat polusi yang ditimbulkan dan juga struktur keuntungan antara pabrik yang satu dengan pabrik lainnya, maka jumlah polusi yang diperkenankan juga harus berbeda-beda antara pabrik-pabrik tersebut. Dalam analisa di atas hanya dibahas eksternalitas negatif yang disebabkan karena aktivitas produsen. Walaupun demikian, analisa di atas dapat juga digunakan baik untuk menganalisa eksternalitas positif maupun jenis eksternalitas lainnya. Baik, sekian presentasi pada kali ini. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.